Doa. Bapa Surgawi, pagi hari yang indah ini kami datang di hadirat-Mu. Kami bawa hati kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Engkau hidup dan berkuasa. Terima kasih. Kami bersyukur. Dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapak. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 100 ayat 5 mengatakan, bersyukurlah kepada Dia, pujilah namanya, sebab Tuhan kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap terus-menerus. Mari kita siapkan hati kita, kita mau memuji Tuhan.
Katakan kalian. Pangeran Haleluya, puji Tuhan. Masih semangat ya Bapak Ibu? Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita. Kita akan lagu
memasuki firman Tuhan akan sampai ke tambahnya Indonesia. Oh ya, beberapa malam itu mereka telah terpilih Yesus yang berkata dia telah mengambil dalam pada dengan mengalami mereka karena mereka itulah yang mempunyai saya surga. Terima kasih Tuhan untuk orang tua anak ini yang sudah membawa mereka ke rumah Tuhan. Dan saat ini mereka akan dilayani secara terpisah dalam kelompok mereka. Berarti guru-guru sekolah minggu, pembina-pembina mereka Tuhan berikan kreativitas sehingga mereka dapat menyampaikan firman Tuhan dengan menarik dan berkati anak-anak ini berikan ketenangan kepada mereka semua sehingga mereka dapat mengerti firman Tuhan sedini mungkin berkembang ke arah takut akan Tuhan, menghormati orang tua dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan mereka yang terpisah. Puji-pujian doa dan firman Tuhan, Tuhan berkati sekolah minggu mereka dengan pertolongan Tuhan dan juga ibadah kami di tempat ini dalam penyampaian firman Tuhan. Terpuji namamu dalam nama Yesus yang memiliki anak-anak ini kami berdoa di surga. Semua yang percaya katakan kita akan memasuki firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Isa. Kita akan membawakan satu pujian aja tuh mengerti. Ada
pimpinlah. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah kumpulkan kami bersama hari ini. Kami rindu bertemu denganmu Bapak. Kami rindu untuk Engkau berbicara kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Senang sekali ketemu lagi saudara-saudara semua. Gimana kabarnya? Luar biasa karena Yesus luar biasa. Oke, udah lama nggak kesini, terakhir saya harusnya bulan apa itu Bapak. Jadi kasih saya jadwal, tapi saya nggak bisa karena ternyata ada sesuatu di saya Papa. Jadi dulu akhirnya ya sampailah pada hari ini. Oke, hari ini kita akan sedikit membahas tentang kenapa sih kita takut. Siapa yang nggak pernah takut? Kalau nggak ada yang angkat tangan berarti semua pernah ya? Ya ada angkat tangan. Saya juga pernah, sering kan? Kita semua pernah takut. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kita takut? Alkitab itu penuh dengan firman yang berbunyi, jangan takut. Tapi kita, ya takut juga ya, ngadepin apa, ngadepin ini, masa depan, segala macam persoalan. Oke, kita akan lihat di ayat firman Tuhan. Di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan bacakan ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, ini Yesus seharian dia mengajar dari pagi banyak orang, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan ke murid-muridnya sampai sore. Jadi pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ini ngomong ke murid-muridnya. Kemudian mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang pada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ini suatu kejadian yang kita mungkin semua sudah pernah baca. Ketika Yesus udah selesai, kemudian mau mengajak murid-muridnya ke seberang. Kita lihat ayat 1, ayat 35-nya ya. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Berarti yang ngajak siapa? Yesus. Yesus yang ngajak, "Ayo kita ke seberang." Di ayat ke-37, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Nggak ada janji di Alkitab bahwa kalau Yesus yang mengajak kita, membawa kita ke dalam pelayanan, membawa kita dalam pekerjaan, membawa kita dalam apalagi sosialisasi, bertetangga, berkeluarga, terus nggak ada taufan. Taufan itu ada, biarpun Yesus yang ngajak. Jadi ketika Yesus memberikan saudara-saudara pelayanan ataupun keluarga atau pekerjaan atau apapun juga, itu saya yakin Tuhan itu rencana Tuhan, berarti Tuhan yang mengajak. Dan jangan mengharapkan, Tuhan yang mengajak itu semuanya smooth, damai-damai, aman, sentosa, ombaknya nggak gede, angin meniup sepoi-sepoi, bisa sampai tiduran atau sampai ke seberang. Enggak. Bersama Yesus bisa ada taufan. Yesus tahu nggak kalau bakal ada taufan? Tahu, dia tahu segalanya. Dia tahu sejak dunia belum dijadikan. Oke, terus di ayat 37 ya, taufan mengamuk. Ini saya kebayang ya. Itu kan danaunya bukan danau kolam kecil gitu, bukan danau yang di perumahan-perumahan yang saya sering lihat, tapi danaunya kayak lautan. Laut, makanya bisa ada topan. Kalau cuma danau kecil nggak bisa ada topan karena anginnya nggak cukup untuk membuat ombak. Jadi itu harus luas banget kayak lautan begitu sehingga bisa terjadi ombak karena angin. Ketika angin meniup itu nggak cuma yang bikin airnya, tapi betul-betul bisa menimbulkan ombak. Jadi topannya mengamuk, berarti gede banget. Wow, puji Tuhan saya belum pernah ya merasakan di perahu kemudian topannya mengamuk gitu. Ini topannya mengamuk sangat dahsyat. Nggak kebayang. Di dunia tuh topan mengamuk sedikit enggak. Topannya mengamuk sangat dahsyat. Dan ombaknya menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ini di zaman itu ini bukan perahu nelayan, bukan perahu kecil yang untuk cari ikan. Tapi ini perahu yang lebih besar. Di tengahnya memang ada ruangan lebih kosong begitu untuk mereka pada duduk nih, anak-anak perahu itu isinya bisa sekitar 15 orang, 13 sampai 15 orang. Di ujungnya, di depan dan belakang itu ada sedikit tempat yang agak naik, termasuk di buritan. Nah kalau sampai ini kan perahu gede gitu, ujungnya dan belakangnya buritanya itu agak tinggi, ini tengahnya lebih cekung. Jadi kalau ombak menyembur sampai udah hampir memenuhi tengah ini, berarti kan semua basah tuh ya. Ombak itu kalau nyembur kan nggak milih saya mau ke tengah aja gitu. Ya, wah kena semua. Tapi di ayat ke-38 pada waktu itu berarti pada waktu taufan mengamuk. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Kok bisa Yesus tidur? Itu kan kena air, kena cipratan ombak pasti, nggak mungkin kering. Ini bukan perahu yang kayak Titanic ada ruangan-ruangan tertutup pakai atap segala enggak. Ini terbuka semua. Ini perahu yang biasa dipakai di lautan Galilea, Danau Galilea itu terbuka dan pasti kena air. Coba teman-teman kalau tidur diciptakan air itu bangun, pasti bangun. Apalagi ini kan gelombangnya sangat dahsyat, taufanya itu sangat dahsyat, berarti terombang ambing nggak karuan pas
kena air ombak nggak karuan, kok bisa tidur Yesus? Saya heran, kok apa pura-pura tidur? Di Alkitab nggak ada pura-pura ya. Tuhan nggak pernah berpura-pura. Firman adalah Allah adalah Dia dan Amin. Jadi kalau dibilang tidur ya tidur. Sekarang saya tanya teman-teman saudara-saudara semua di sini, ketika menghadapi persoalan dalam hidup ini, pernah nggak kita merasa Tuhannya kayak tidur? Aduh, saya ngadep ini Tuhannya kemana? Nggak ada jawaban. Saya udah berdoa, udah begini. Kayaknya Tuhan tidur. Kita pasti pernah merasakan saat-saat menghadapi gelombang yang sangat dahsyat, Tuhan tidur. Terus ngapain? Oh, buru-buru. Ini kalau saya dari situ ya, saya pasti buru-buru. Tuhan, bangun, guru bangun. Nah, murid-muridnya pun langsung mendekati dia. Katakan di situ, dia di ayat ke-38, maka murid-muridnya membangunkan dia. Tuhan bangun, jangan diem aja. Kita yang ngatur Tuhan ya, tapi Tuhan mau bangun tuh. Dan berkata kepada Yesus, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yang saya heran, dalam suasana begitu, di mana mereka udah panik dan membangunkan Yesus, yang menjadi masalah, Yesus tidak permasalahkan mereka membangunkan dia. Yesus bangun. Cuman, pernah nggak sih kita menyalahkan Tuhan? Tuhan, kok Tuhan diem aja? Guru, engkau tidak peduli kalau kita mati semua nih, termasuk guru. Karena kalau ini liburan itu kan lebih tinggi ya. Jadi ketika Yesus tidur di situ, itu lebih kering, nggak tergenang air. Tapi ini kan disebut di sini air ombak menyembur masuk ke dalam perahu yang tidak berjudul, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kalau yang tengahnya udah makin penuh, yang pinggir yang buritan ikut kena tergenang air. Nah itu udah bahaya. Kalau tengahnya udah penuh, nanti kena ke buritan dan kena ke depan, itu bahaya. Kapal bisa tenggelam. Jadi ini udah penuh, udah hampir penuh yang di tengah, udah mau kena ke ujung-ujung. Mereka udah panik, kok gak bangun-bangun, udah kena air, udah bergoyang-goyang gak karuan, udah teriak-teriak semua. Kok enggak, betul-betul Yesus gak bangun, dan mereka sangat-sangat panik. Jadi mereka mulai menyalahkan Tuhan. Berapa kali kita menyalahkan Tuhan? Entah dengan omongan, entah dengan pemikiran. Tuhan, kenapa sih Tuhan? Begitu kita mempertanyakan Tuhan, kenapa sih? Itu kita sudah menyalahkannya. Jangan tanya ke Tuhan. Jadilah kehendakmu. Enggak, kenapa sih Tuhan mesti aku yang ngalamin begini, kan aku udah begini-begini. Jangan tanya, jangan menyalahkan Tuhan. Jadilah kehendakmu. Di Ayub itu orang yang tahu semua ya, orang kaya, wah pokoknya anaknya 10, apa-apanya banyak, dan hidupnya soleh. Dan dikatakan di situ di Ayub 1 ayat 22. Ayub 1 ayat 22. Dalam, ini firman Tuhan bilang, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sepanjang penderitaan Ayub, dia tidak pernah menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dia tidak berdosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dia tidak menyalahkan. Guru kok tidur melulu, bangun dong. Guru gak peduli ya kalau kita mati semua. Mereka marah, mereka menyalahkan Yesus, kenapa tidur melulu, gak bantuin ini, lo keluarin air. Aduh, kebayang waktu itu ramenya, tuh paniknya kayak gimana. Kemudian di ayat ke 40, ayat ke-39, ia pun bangun, yang dihardik siapa? Anginnya. Dia enggak menghardik murid-muridnya, tapi ia pun bangun menghardik angin itu. Anginnya dihardik dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Ini kuncinya. Mintalah ketenangan pada saat terjadi sesuatu.
berapa puluh tahun yang lalu, waktu itu saya masih kuliah di Bandung, dan salah satu adik dari teman-teman kita di persekutuan, karena punya persekutuan yang cukup besar, ratusan orang, itu salah satu saudara, ya salah satu teman-teman di situ itu punya adik di Jakarta, dan adiknya itu meninggal karena tawuran, ditusuk dan meninggal. Kita semua langsung ngumpulin, ayo doa, kita berkumpul di satu ruangan, ya memang ada satu tempat yang kita biasa pakai untuk doa. Kita berdoa semua, panik kita. Adiknya ini belum kenal Tuhan, istrinya belum bertobat, udah meninggal. Ayo gimana? Kita semua berdoa ke Tuhan, dan Tuhan berikan satu ayat di situ. Be still and know that I am God. Jadilah tenang dan ketahuilah aku ini Allah yang berkuasa. Kita semua langsung tenang, langsung damai, sejahtera, yang memenuhi, yang melampaui segala akal itu. Kita semua langsung merasakan damai, semua langsung kalem, tenang, semua. Badannya hilang. Kenapa sih waktu itu kami panik? Takut kalau ini udah meninggal. Gimana nih? Tapi Tuhan bilang tenang aja. Yesusnya tidur kayaknya ya, tenang aja. Dan waktu itu kami ke Jakarta, layat. Dan waktu layat saya belum pernah ketemu adiknya teman ini. Waktu di situ saya lihat banyak orang. Jadi saya di belakang itu, kami baru datang dari Bandung, di belakang udah banyak orang yang menutupi tempat tidurnya. Saya cuma melihat di pojokan sana, di ujung tempat tidur itu ada dua orang yang terdiri menghadap sini, yang lain kan menghadap sana semua, menghadap ke arah si pasien ini. Ya udah nggak ada. Dan di tembok itu, dekat tembok, depan tembok ada yang dua orang menghadap saya. Yang satu saya kenal, Yesus. Yang satu saya nggak kenal. Waktu saya mendekat dan saya lihat fotonya, oh adiknya teman saya. Oh ini yang tadi saya lihat ada di depan. Nggak tahu gimana caranya. Saya nggak berani menjabarkan. Cuman itulah yang terjadi. Tuhan bertindak. Bagi Tuhan waktu itu nggak penting. Tuhan udah telangi Lazarus. Waktu dimintain tolong Maria sama Marta minta tolong Tuhan, tolong nih Lazarus sakit keras. Ya nanti kata Tuhan, tunggu sampai berapa hari itu ya. Dia nggak langsung datang, tunggu udah meninggal. Begitu udah meninggal, baru datang. Telat Tuhan, kok datangnya terlambat, saudaraku udah meninggal, udah mau, udah dikubur. Nggak ada kata terlambat bagi Tuhan. Ini sesuatu yang saya dapatkan waktu saya masih kuliah. Waktu itu kami dikirim ke Amerika. Saya dengan seorang hamba Tuhan. Dari semua kami, saya yang ditunjuk. Kemudian saya pergi di pesawat, itu hamba Tuhan ini ngomong, kita belum tentu loh sampai sana tuh bisa masuk. Nanti dicek lagi. Biarpun udah dapat visa, belum tentu bisa masuk, bisa dipulangkan. Udah di pesawat nih. Gimana kalau dipulangkan? Saya berdoa, terus datang ke pramugari, boleh tulis surat untuk orang-orang di Indonesia. Saya minta kartu pos, saya tulis surat di situ. Tolong doakan supaya saya tidak ditolak dan dipulangkan ke Indonesia. Dikira manusia saya. Bukan, ini surat nyampainya nanti toh minggu depan. Dia baru mendoakan kan minggu depan. Saya sampai Amerika kan hari ini. Enggak dong. Tuhan bilang, nggak ada yang terlambat bagi Tuhan. Dan Tuhan ingetin ayat Lazarus itu, nggak ada yang terlambat. Tuhan itu punya waktu time itu hanya berlaku untuk kita. Untuk Tuhan itu nggak berlaku. Kemarin besok itu Tuhan bisa rubah segala macam. Caranya gimana? Nggak ngerti saya. Dan ketika saya udah sampai, teman saya yang saya kirimin surat itu ketawa aja terima ini, tapi dia doakan. Nah ini kan udah nyampe di sono kok. Saya baru terima suratnya, tolong doakan supaya nggak ditolak. Kan udah nyampe, udah masuk. Tapi dia doakan, Tuhan, aku berdoa. Udah
nggak tahu gimana caranya. Ketika Tuhan Yesus ada dan dia seolah-olah tidak menolong kita, harusnya ngapain dong? Harusnya nanti kita lihat kenapa sih mereka tuh panik gitu. Kenapa sih mereka takut? Yuk kita lihat ayat ke 40. Ini laut udah reda, anginnya sudah reda, danaunya sudah tenang, tiba-tiba tuh tenang, nggak ada apa-apa. Ya mereka mungkin tinggal ngeluarin air yang udah tergenang di dalam perahu. Terus Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Masalahnya ya, Yesus tidak menyatakan kenapa kamu bangunin aku, enggak. Kenapa kamu tadi ngomongnya, guru, gua nggak peduli kalau kita mati. Kenapa kamu ngomongnya kalau kita mati? Enggak. Yang dia permasalahkan itu, kenapa kamu takut? Pertanyaan dia adalah, kenapa kamu takut? Bukan, kenapa kamu tadi nggak begini-begini? Tuhan Yesus nggak menuntut apa-apa. Dia cuma kayak, kenapa kamu takut? Yang pertanyaan kedua, kenapa kamu tidak percaya? Jadi takut itu munculnya dari mana? Tidak percaya. Kalau kita nggak percaya, pasti timbul rasa takut. Nah di sini kalau kita lihat bahasa Asia dan bahasa Inggris, ya bahasa Inggrisnya lebih gampang. Bahasa Inggrisnya itu of little faith. Imannya kecil. Ada, imannya ada, percaya ada, cuma kurang percaya. Kenapa kamu kurang percaya? Oh, aku udah percaya Tuhan menyelamatkan aku. Iya, ketika badai datang, kenapa kamu kurang percaya? Kenapa kamu tidak percaya? Saya yakin ya, kalau Tuhan ngomong, Yesus ngomong, itu menghasilkan sesuatu. Dia tuh firman yang hidup. Saya yakin kalau diomongin begini ya, ditegur begini, kenapa kamu takut? Itu mereka berubah. Maksud, oh iya, Tuhan ampun. Kita pernah merasakan, saya yakin saudara pernah merasakan saat-saat firman Tuhan itu ngomong dalam bentuk apapun. Saudara itu merasakan dalam banget, oh iya, ada yang berubah dalam diri kita. Itu Tuhan yang ngomong. Saya yakin nggak cuma, kenapa sih kamu takut? Kenapa kamu nggak percaya? Terus lewat begitu aja enggak. Saya yakin mereka berubah saat itu. Ketika ngomong, kenapa kamu takut? Oh iya, kenapa saya tak percaya? Kenapa kamu kurang percaya? Oh iya, karena saya kurang percaya. Apa yang terjadi? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Menghasilkan apa? Menghasilkan ketakutan lain yang lebih ke arah, wow, bisa ya berhenti? Bisa ya angin ribut mendadak berhenti? Oke, pemikiran manusia. Nggak mungkin, itu kan alam ya. Alam itu kan kita nggak bisa atur. Iya, secara manusia. Mereka merasa, oh ternyata bisa ya. Iman mereka sudah mulai naik. Yang tadinya of little faith. Kemudian mereka bilang, oh ternyata dia bisa ya. Siapa sih dia? Kok angin sama danau tunduk? Udah mulai makin percaya. Kita sehari-hari tidak akan dibiarkan iman kita itu kecil. Kita dibangun, bertumbuh, ditumbuhkan oleh Tuhan. Dari apa? Kita coba lihat satu ayat. Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalamnya sini maksudnya Injil ya, lagi bicara soal Injil. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Dulu saya pikir balik lagi dong ya. Bertolak dari iman, memimpin kepada iman lagi. Bukan begitu. Bertolak dari iman, memimpin kepada iman yang semakin ramah, semakin tinggi. Bukan little faith lagi. Bukan iman yang kecil lagi. Bukan kurang percaya lagi. Saya yakin kalau saudara-saudara melihat ke belakang dalam seluruh kehidupan Anda,
Pasti ada saat-saat iya ya. Dulu saya nggak percaya kalau begini. Setelah saya ngalamin, bener Tuhan ternyata tolong. Iman kita naik, iman kita makin ditumbuhkan. Kita nggak bisa menumbuhkan iman sendiri, nggak bisa. Kita nggak bisa bertumbuh sendiri. Tanaman itu nggak bisa. Oh, makin gede. Sekarang anak kecil itu nggak bisa. Saya pengen cepet mencapai tinggi 1 meter. Nggak bisa. Pelan-pelan dia akan tumbuh. Siapa yang menumbuhkan? Ya, menumbuhkan Tuhan. Iman itu hanya bisa dipimpin. Dia yang memimpin kita dari iman kepada iman. Makin percaya. Oh, hal kecil ternyata Tuhan perhatikan ya. Iman kita naik lagi. Saya kira cuma hal besar aja. Ternyata masalah kecil Tuhan juga perhatikan. Tuhan mau dengar saya. Tuhan mengabulkan doa saya. Iman kita nambah lagi. Kita beranjak dari iman, bertolak dari iman kepada iman yang lebih tinggi. Karena apa? Orang benar hidupnya oleh iman. Iman kepada apa? Ya firman Tuhan, tidak ada lagi. Iman kepada Yesus. Jadi waktu Yesus berkata, kenapa kamu takut? Kenapa kamu nggak percaya? Kan ada Yesus ya. Saya rumah saya kan di daerah Gunung Sindur. Itu bisa lewat jalan yang ramai, jalan raya, agak macet. Bisa lewat jalan kecil yang lebih sepi. Nah, kadang-kadang kalau naik Grab itu mereka juga diarahkan ke jalan yang lebih sepi ini karena lebih cepat. Tapi serem. Kalau anak saya Kevin bilang, jangan lewat situ, suka ada begal. Jadi agak serem. Terus suatu hari saya pas naik Grab udah malam di 9:30 lewat situ. Jadi saya ngomong ke sopirnya, kalau lewat jalan raya lebih aman. Kalau lewat sini suka agak takut gelap, soalnya gelap sekali dan sepi. Sopirnya tuh memang rambutnya pendek ya. Jadi dia bilang, oh nggak apa-apa bu, aman bu kalau sama saya. Nggak akan ada yang berani. Saya langsung merasa aman loh. Saya merasa, oh oke. Ya yakin banget bahwa kalau sama dia itu aman. Saya juga oke, yakin. Sampai saya bilang, Tuhan, aku lebih yakin kalau engkau yang pimpin. Kadang-kadang kita nggak bisa seyakin itu, lebih yakin sama orang dibandingkan sama Tuhan. Saudara naik ikut mobilnya Pak Dedi misalnya. Pak Dedi bilang nanti mau di drop di SMS. Saudara percaya? Percaya? Saya pernah ikut mobilnya Pak Dedi di drop di sampai SMS. Saya nggak setiap 100 meter nanya apa ada SMS loh ya, jangan salah jalannya. Saya nggak nanya apa sempat kan nggak SMS. Pak gimana? Dan jadi ini lewat SMS nggak salah, nggak. Saya percaya pasti nyampe. Kalau Tuhan yang bimbing, bisa nanya. Jadi Tuhan itu pasti nyampe. Tuhan bilang membentuk kita sempurna, kita akan hidup oleh iman, pasti nyampe. Karena firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Dia tuh nggak ada yang sia-sia. Kalau ada manusia kita bisa percaya kepada Tuhan, apalagi lebih berkuasa. Jadi kita bisa yakin bahwa oke, saya mau dari iman yang kecil ini untuk semakin bertumbuh. Tujuannya apa? Tujuannya di ayat 41 ini supaya mereka makin kagum. Takut tapi kemudian kok bisa ya? Dan mereka kagum. Jangan tergantung dengan perasaan. Seorang teman yang tinggal di Padang, waktu itu habis Padang kena gempa yang cukup berat. Ada beberapa rumah-rumah yang roboh. Dan dia ada di bawah, di lantai bawah, teman saya ini. Suaminya sama anaknya perempuan di lantai atas. Dan saat itu gempa, yang semua, jalan aja jatuh, nggak bisa. Dia ketakutan karena suaminya nggak turun-turun sama anaknya. Jadi dia naik. Sampai pegangan, sampai dengan susah payah, dia nggak mikirin dirinya, dia udah sakit paniknya, dia langsung naik tangga ke kamar atas. Dan suaminya sama anaknya itu lagi berpelukan di lantai. Langsung dia, ayo turun. Dengan susah payah mereka berjatuh waktu mau turun tangga itu. Goyang-goyangan, susah sekali. Dan dia berkata, nggak pikir itu yang nggak pikir mau doa apa. Dia langsung, dalam nama Yesus cepat berhenti. Langsung gempa berhenti. Mereka turun keluar. Udah sampai di luar, orang-orang kan dia bilang tadi aku tadi berdoa loh, aku tadi ngomong dalam nama Yesus gempa berhenti loh. Kata orang
orang-orang, Mbak Putih, kebetulan aja kali. Semua orang ngomong itu, pas aja, pas memang mau berhenti. Oh iya ya, pada saya hampir nangis. Dia bilang, itu kan bisa mungkin kebetulan. Enggak, saya bilang, aku percaya itu jawaban Tuhan beneran ke kamu. Karena begitu kamu ngomong ke Pak berhenti, suruh berhenti, langsung berhenti. Enggak kebetulan. Oh gitu ya? Iya. Kamu yakin? Yakin. Oh, pakai nama Yesus kok. Gimana nggak yakin? Siapa yang bisa mengalahkan nama Yesus? Tapi pemikiran orang-orang akhirnya dia goyah sendiri. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu nggak percaya? Percaya aja. Kita lihat di ayat ke Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Segenap hati, sepenuhnya ia percaya. Saya percaya. Ada percaya firman Tuhan itu berkuasa? Yakin? Puji Tuhan. Teman saya punya anak beberapa puluh tahun yang lalu. Teman persekutuan dia menikah dan punya seorang putra laki-laki. Begitu lahir, anak itu kalau ditambah begini, ya udah begini, tidak bergerak, nakas. Kalau mirip sampai sore bangun bergerak, tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak, lumpuh. Dokter bilang si anak ini lumpuh, buta, tuli, dan bisu. Coba mau ngapain? Hidup tapi nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya tidak berfungsi. Karena gara-gara ada toksoplasma. Dibawa ke rumah sakit mana-mana, sampai ke luar negeri, tidak ada yang mau bisa menyembuhkan. Mereka menyerah semua. Nggak bisa, karena dari sejak dalam kandungan. Nggak bisa diobati. Pas saya datang ke sana, kira-kira 3 tahun, 4 tahun, berapa tahun, dia nggak tahu berapa tahun kemudian. 6 atau 7 tahun kemudian setelah anak itu lahir. Saya datang, saya main ke rumah dia. Anak itu naik sepeda 3 roda 3 keliling rumah sambil goceng ngomong. Saya tanya, loh anak kamu yang dulu? Iya. Loh kok bisa naik sepeda? Apa jawabannya? Obatnya apa? Saya tanya gitu. Pak, obatnya khusus ribuan. Apa? Saya tanya, tahu banget ya kepo. Dia bilang apa? Dia pagi, siang, sore saya bacain Alkitab dari awal. Tiap hari, tiap pagi, siang, sore saya bacain Alkitab. Ngerti nggak ngerti buat bayi, saya bacain. Berapa tahun kemudian anak itu udah jalan, ngomong. Tadinya dokter bilang lumpuh, bisu, tuli, dan buta. Firman Tuhan berkuasa, dibacanya, nggak ngerti, dia nggak bisa khotbah. Ya, percaya firman Tuhan ya. Jadi percaya kepada siapa? Percayalah kepada Tuhan. Dengan apa? Segenap hatimu, sepenuh hati. Kalau hati itu bisa digambarkan itu segede apa? Ya udah itu serahkan ke Tuhan semua. Jangan pakai mikir-mikir. Karena apa? Nggak usah takut. Di Yohanes 14 ayat 26 ada Roh Kudus ya. Penghibur. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Anda pernah mendengar firman Tuhan, pernah belajar, pernah membaca, pernah dengar waktu kecil, pernah dengar di gereja atau dimanapun juga, itu masuk. Dan Roh Kudus bertugas apa? Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Beberapa mungkin dari sekitar bulan Maret, April, Mei, sekitar 3 bulan, kaki saya itu sakitnya nggak hilang. Dari mata kaki itu naik sampai ke lutut, kaki kiri. Dari mata kaki itu naiknya sampai lutut sini. Makin lama makin tinggi, makin naik. Sakit banget. Kadang-kadang sakit banget sampai nggak bisa. Nampak segitu nggak bisa. Kadang-kadang dia sakit, nggak pernah hilang sakit. Berkurang ya, tapi nggak pernah hilang. Suatu hari ya, biasa hidup dengan sakit itu. Saya jalanin aja. Suatu hari saya lagi mau beli sayur, jalan kaki dari rumah saya ke mungkin
200 meter. Di tengah-tengah sakit banget. Waduh, saya lagi berdiri. Ini kalau pulang sama jauhnya dengan tukang sayur, percuma dong ya. Tetapnya sakit, jadi saya jalan, pincang banget. Nggak bawa apa-apa, jadi saya sampai belakang pohon itu sampai jalan pincang. Pada saat itu, waktu saya lagi berjalan terpincang-pincang, Roh Kudus mengingatkan apa yang Tuhan pernah katakan, yaitu apa? Di 1 Korintus 6 ayat 19. Ini ayat yang sudah lama dan sudah sering saya dengar, tapi hari itu ayat ini hidup. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tiba-tiba ayat ini teringat, dan saya langsung berbicara di dalam sini. Tubuhmu, ini setelah saya selidiki, tubuh ini memang body, memang tubuh, literally dan figuratively, kata itu adalah fisik. Menyatakan fisik bisa juga menggambarkan tubuh Kristus, tapi artinya dua. Dia memang body, tubuh, ya bukan tubuh ini, tubuh secara fisik. Tubuh ini adalah rumah bait Roh Kudus, bait Roh Allah, rumah Allah. Tubuh ini kan bukan cuma kulit dan kosong gitu kan, enggak. Tubuh ini kan penuh ya. Beda kalau rumah itu, dinding-dinding rumahnya kosong, kita bisa tempatin. Kalau tubuh kita kan enggak kosong dalamnya. Tubuh kita tuh kan penuh. Penuh apa? Coba tangan kita, penuh sel daging, penuh otot, sel tulang, sel darah merah, darah putih, apalagi plasma, semua segala macam, penuh dengan sel badan kita. Dan Roh Allah tinggal di dalam tubuh kita ini. Waktu itu Roh Allah tinggal dalam tubuhku. Tubuhku ini kan nggak kosong, isinya sel-sel. Berarti Roh Allah ada di dalam setiap sel yang ada dalam tubuhku. Terus saya mikir, kaki yang sakit ini kan tubuhku, bagian tubuhku. Berarti Roh Allah juga ada di dalam sel-sel kaki yang lagi sakit. Oh iya ya. Jadi sambil terpincang-pincang saya ngomong sama sel-sel kaki saya dengan lemah lembut. Hai, sel-sel di kaki itu, kamu kan ada di tubuhku. Tubuhku adalah bait Roh Kudus, bait Roh Allah. Ada Roh Allah di dalam tubuhku. Kamu ada di dalam tubuhku. Berarti kalian semua ini, sel-sel ini, dalam kalian semua ada Roh Allah juga. Roh Allah itu kuasanya enggak terus cuma seupit ya, kalau di kaki cuma segini. Enggak, Roh Allah itu enggak bisa dikurang-kurangin. Kalau manusia bisa separuh di sini, separuh. Kalau Allah enggak bisa, dia roh ya roh. Penuh. Dalam satu sel kita itu ya Roh Allahnya penuh. Saya ngomong ke sel-sel dalam kalian semua nih ya, ada Roh Allah dengan segala kuasanya yang luar biasa. Jadi izinkan, biarkan Roh Allah yang bekerja di dalam kalian semua ya. Oke, izinkan dia bekerja. Udah. Makasih Tuhan. Saya langsung merasa damai sejahtera, saya jalan lagi. Udah, saya nggak mikir jalan, beli sayur segala, pulang. Saya sakit lagi. Nah, pikiran manusia saya mulai muncul. Gimana kalau nanti sakit lagi? Nah, waktu itu saya ngomong sama teman saya. Gimana ya kalau sakit lagi? Teman saya otomatis nyeletuk. Ya ngomong lagi. Oh iya ya. Ya udah. 2 kali saya ngomong, beberapa hari kemudian sakit sedikit. Setelah itu beberapa hari nggak sakit sama sekali, terus sakit sedikit, saya ngomong lagi, saya dalam tubuhku, dalam kaki, ingat ya, kaki dalam kalian semua ada Roh Allah, biarkan Roh Allah bekerja. Ya. Saya nggak ngusir-ngusir, saya nggak minta sakitnya pergi, biarkan aja Roh Allah bekerja. Udah selesai sampai sekarang, lenyap, nggak ada lagi sakitnya. Jadi sampai sekarang kalau saya merasakan sakit di tubuh saya ingat ayat ini, saya pegang ayat ini. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Allah diam di situ. Tubuh kalian ini, saudara-saudaraku semua, Roh Allah ada di situ. Nggak ada yang lebih kecil ya Roh Allahnya, sama besarnya. Dalam anak kecil, dalam orang dewasa, Roh Allahnya sama besarnya. Pengertian kita bisa berbeda, sikap kita bisa berbeda, kepribadian kita bisa berbeda, tapi Roh Allahnya
sama, puasanya sama, tadi kan tidur. Nah, hambatannya gimana? Kurang percaya gitu yang bikin takut. Jadi sekarang udah tahu ya, kuncinya kenapa kita takut, karena kita nggak percaya, karena kita kurang percaya. Oke, sedikit lagi. Di Mazmur 25 ayat 1. Mazmur 25 ayat 1. Kepadamu, ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Jadi kalau saya mulai sedih, saya kan sekarang sedih, banyak sendirian di rumah. Ada Pak Sudini, atau merasa sepi, ya saya ini, ayat ini yang jadi pegangan saya, kepadamu Tuhan ku angkat jiwa. Jiwa itu apa tuh? Perasaan, pikiran, emosi, itu jiwa. Ku angkat. Kita baca di Mazmur 103. Mazmur 103 ya, ayat 1 sampai 5. Saya bacakan ya. Ini Mazmurnya Daud. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan semua penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Ini Daud ngomong ke jiwanya. Hai, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kalau saya lagi nggak harus sedih, lagi sendirian, lagi ngapain ya, langsung saya pujilah Tuhan dan jiwaku. Nggak terus nyanyi, terus berdoa, terus bahasa roh. Bukan itu, bawa aja. Pujilah Tuhan. Saya angkat nih kayak di Mazmur 25 tadi ayat 1, kepadamu Tuhan, aku angkat jiwaku, angkat aja ke Tuhan. Ini Daud ngomong ya ke jiwanya sendiri, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Lalu dia ngomong ke jiwanya ya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Siapa yang melupakan? Jiwa. Ini ngomong ke jiwa. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Punya siapa? Jiwa. Dia lagi ngomong ke jiwanya sendiri, ke perasaannya, ke pikirannya, ke emosinya. Dia lagi ngomong. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu. Dia lagi ngomong ke jiwanya sendiri. Seperti yang saya alami ketika saya ngomong ke tubuh saya sendiri. Ini adalah baik Roh Kudus. Ya, ada Roh Allah dalam setiap kita. Ketika dia mengatakan dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dia ngomong ke jiwamu, itu jiwa. Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia tuh ngomong ke jiwanya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Itu ngomong ke jiwanya. Jiwanya suka lupa. Pikiran kita suka lupa kebaikan Tuhan. Jadi perlu diingatkan ini. Jangan lupakan segala kebaikan yang telah diterima dari dia. Jangan lupakan kebaikannya. Karena kita suka lupa. Pada saat kita lupa dan mulai bertanya-tanya, ingat, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan dulu, kenapa dia begini ya? Aduh, kenapa ini begini? Wah, kenapa begini? Kalau saya mau nangis sejak saya ditinggal oleh Pak Sugi, itu pada saat saya tertentu, begitu saya ingat, ini dia waktu saya mau cabut gigi. Ada gigi saya yang sudah harus cabut karena sudah bolongnya parah, sudah sakit. Jadi ke dokter gigi. Udah siap, karena saya nunggu di SMS, lagi meeting ya, saya di dokter gigi sore-sore. Terus sudah diperiksa, sudah difoto, kemudian di news. Ini saya cabut ya, iya dok, udah siap. Udah di news, sudah disuruh beberapa kali itu, saya udah siap untuk dicabut. Begitu saya udah mau dicabut, tiba-tiba saya teringat sendiri. Biasanya kalau saya ke dokter gigi, itu Pak Sugi selalu megangin tangan saya. Pada saat itu, tiba-tiba saya teringat dia yang biasanya megangin tangan saya dan gak ada. Saya langsung panik, langsung keringat dingin, tangan-tangan itu
kesemutan, lalu kebas sampai ke hampir ke sini, sampai lengan atas ini, kebasnya naik, dua-duanya kebas, dingin kali rasanya. Dokternya langsung tahu, bu, kenapa, melek, buka mata, saya buka mata, nggak bisa sih. Cuman saya kaget sendiri, saya nangis dan udah nggak bisa terkontrol. Saya telepon Kevin anak saya, tolong kesini, mama nggak bisa dicabut. Kenapa? Keinget papa yang biasa nemenin pegangin tangan mama. Ya udah, anak saya datang. Dokternya ketawa, ibu kenapa nih attack katanya. Iya. Terus setelah anak saya datang, dia tanya gimana, bisa cabut? Nggak bisa. Nanti aja, lain kali aja. Dokternya baik, nggak di-charge untuk bius yang sudah beberapa kali disuntikkan. Kalau saya mau sedih, waktu itu saya kayak gitu tuh kalau udah bisa ingat Pak Sugi itu kayak gitu rasanya. Badan langsung lemes, nggak ada tenaga. Di rumah saya tiba-tiba langsung lemes, langsung badan panas, demam, langsung kepala sakit, langsung lambung sakit. Sekarang saya udah belajar, ketika itu terjadi, ada roh Allah di sini. Ketika saya mulai goyah, padamu Tuhan ku angkat jiwaku. Dan saya berkata pada jiwa saya, jiwaku, pujilah Tuhan. Enggak masalah itu, ombak masih ada, itu enggak masalah. Tapi jiwa kita bawa ke Tuhan. Ketika kita percaya sama Tuhan, enggak akan takut. Jadi waktu itu saya mikir, ini harusnya gimana sih murid-muridnya itu? Kenapa Tuhan bilang, kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Harusnya gimana? Kalau percaya, ini kira-kira ya, harusnya gimana? Kalau ada Yesus di situ, kalau saya beriman dan percaya ada Yesus di perahu, dan Yesusnya tidur, udah kena ombak, udah kena air, udah terombak ambing, Yesus masih tidur, berarti aman dong. Berarti aman lah, ada Yesus saja tenang. Mungkin harusnya mereka tuh ya udah air yang masuk keluarin pakai ember, kan pasti ada tuh ember-ember kalau di perahu tuh untuk keluarin air pakai ember. Mereka usahakan supaya perahunya nggak tenggelam lah, ya dia diapain lah, digulung lah, gimana caranya. Mestinya begitu ya, nggak usah harus membangunkan. Tapi ketika saking tidak percaya dan takut, jadi mereka membangunkan. Tapi masalahnya sekali lagi bukan karena membangunkan, masalahnya adalah mereka takut karena tidak percaya. Ya, jadi ketika jiwa kita mengajak kita untuk mulai meragukan Tuhan, ayo jiwaku pujilah Tuhan. Ciri-ciri ketika firman Tuhan berbicara adalah apa? Damai, sejahtera. Kalau Anda merasa damai, sudah jalankan. Kalau merasa nggak damai, nggak sejahtera, jangan. Ketika saya mulai takut, Tuhan tidak pernah menakut-nakuti ya. Dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah menakut-nakuti kita. Yang ada adalah dia berkata beberapa puluhan kali, jangan takut, malah dilarang kok. Dia nggak pernah menakut-nakuti, malah dia bilang jangan takut. Ya udah, begitu kita takut, kita langsung kenal, oh ini jiwaku, lagi kurang percaya. Pada Tuhan ku angkat jiwa. Jiwaku pujilah Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Oke, musik boleh. Puji-pujian. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Masuk ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus dulu tidak bisa dimasukin semua orang. Hanya imam besar yang boleh masuk, itu pun kalau dia salah dia meninggal di dalam dan ditarik keluar dengan kakinya dikasih tali supaya kalau dia meninggal mati di dalam bisa ditarik keluar. Tapi sejak Yesus disalibkan, maka tirai itu terbelah sehingga kita bisa masuk ke ruang mana Maha Kudus, di mana jiwa kita itu enggak ada lagi. Yuk kita sama-sama berdoa, menyanyikan lagu Masuk Ruang Maha Kudus.
Bapa, kami ingin bawa dalam nama Kudus, di mana tidak ada lagi debu-debu, tidak ada lagi unsur jiwa yang mempengaruhi kami atau membuat kami kurang percaya, sehingga membuat kami takut. Bapa, biarkan Roh Kudus yang mengajarkan pada kami, mengingatkan kami akan semua perintah-perintah-Mu, supaya kami semakin bertumbuh dari iman yang kecil, supaya semakin hari semakin besar iman kami kepada-Mu, sehingga Engkau bisa memimpin kami kepada kesempurnaan. Karena Engkau yang memimpin kami dari iman kepada iman, supaya kami benar-benar bisa merasakan bahwa kami sebagai orang benar hidup oleh iman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau yang memimpin kami seluruh sel-sel dalam tubuh kami saat ini. Kami ingin berkata pada semua sel-sel dalam tubuh kami, kalian semua ada di dalam tubuhku, dan tubuhku adalah bait roh Allah. Ada roh Allah di dalam tubuhku, berarti ada roh Allah dalam setiap sel di tubuhku. Izinkan roh Allah bekerja. Izinkan kuasa Allah yang luar biasa bekerja. Apapun bentuknya, tidak masalah. Kita percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah setiap saat kami ingin selalu kau ingatkan untuk membawa jiwa kami untuk memuji dan mengangkat jiwa kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu ganaknya. Kita berdoa yang kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas pimpinan penyertaan dan tuntunan Tuhan di sepanjang ibadah kami yang sedang berlangsung saat ini. Kami juga berterima kasih untuk hamba-Mu Ibu Lisa yang telah menyampaikan isi hati Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah menegur, menguatkan, meneguhkan kami. Karena itu Bapa, berkati hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun Tuhan dia memberikan pelayanannya kepada-Mu Tuhan. Berkati juga kehidupan Ibu Lisa dan anaknya Tuhan. Dan Kau pakai Tuhan, lebih lagi Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Dan apapun yang dia kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, dan kami sebentar akan memberikan persembahan kami. Firman-Mu mengatakan, hendaklah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, bukan karena sedih hati atau karena paksaan. Bapak Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan, kami berdoa kepada yang telah memberikan, yang telah memberikan persembahan yang tangan-tangan yang telah memberi Tuhan. Kau berkati juga kepada mereka yang belum dapat memberi persembahan. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Haleluya, amin.
Mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Ibu Pendeta Lisa Nuryanti, MTH, yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang bagi para jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami dengan penuh sukacita mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk kembali beribadah di tempat ini minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia atau perpuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tersedia, atau dapat juga memasukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur dalam pembangunan gereja Tuhan tempat ini, dapat mentransfer ke nomor rekening yang sudah tersedia. Seluruh anak mudanya Tuhan di tempat ini diundang untuk hadir dalam ibadah eksogen pada hari Sabtu pukul 5 sore tempat ini. Seluruh jemaat diundang kembali untuk hadir dalam ibadah raya minggu depan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Raffles Mandiangan, MTH. Demikian News Aceh pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, ada sedikit pengumuman. Hari Sabtu depan, tanggal 18, Bapak Ibu diundang di Maruga. Ada ulang tahun gereja ya. Jadi jam 5 sore. Jadi bagi Bapak Ibu yang bisa datang, silakan datang di Maruga. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati kita. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini, untuk hamba-Mu Pastor Lisa yang sudah menyampaikan firman. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, supaya hamba-Mu ini terus Engkau pakai untuk menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan. Supaya dia juga menjadi berkat bagi banyak orang, bagi jemaat-jemaat lain, gereja-gereja lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Dedi sebagai gembala di tempat ini, dan Pastor Jaya yang menjadi wakil gembala. Berkati keluarga mereka masing-masing Tuhan, anak istri diberkati Tuhan, pakai hidupnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, banyak gereja, banyak pelayanan dibukakan, sehingga hamba-hamba-Mu ini menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan. Jemaat di tempat ini Tuhan, yang hari ini melayani Engkau, WL Singer, pemain musik, multimedia, Asher, semuanya yang berpartisipasi untuk pelayanan hari ini, Engkau berkati kehidupannya, Engkau memberkati keluarganya, supaya Tuhan Engkau memakai kehidupan mereka lebih diurapi Tuhan, sehingga nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang hadir di tempat ini di hari ini, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau jamah mereka, yang mengalami masalah demi masalah, mari Tuhan Engkau bukakan pintu-pintu pertolongan-Mu, pintu-pintu berkat mengalir atas jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga ya Tuhan bangsa dan negara kami di dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, bangsa kami tidak baik-baik saja. Banyak masalah, banyak persoalan di bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, Engkau mengurapi presiden kami, wakil menteri, dan semua jajaran anggota DPR, MPR, dan semua lembaga-lembaga negara.
Beri mereka hikmat Tuhan, supaya dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam bangsa dan negara kami. Engkau Tuhan tolong TNI Polri supaya menjadi tangan kananmu untuk mengamankan bangsa dan negara ini. Terima kasih, berkati ekonomi bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan dengan kuasa-Mu juga bekerja sehingga para pelaku-pelaku ekonomi diberkati Tuhan. Juga Tuhan, anak-anak Tuhan yang berusaha, mari Tuhan Engkau juga memberkati supaya ekonomi Indonesia boleh bangkit Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan supaya kuasa Tuhan terus bekerja, supaya banyak orang-orang di Indonesia ini yang negara kami mayoritas Muslim, biarlah mereka bertobat Tuhan, supaya banyak orang Tuhan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, supaya mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa-doa kami yang tidak sempurna ini di dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menutup doa di dalam doa berkat. Saya persilakan hamba. Mari kita berdiri. Pada Pampres, Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, keselamatan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati katakan amin. Ya, saya Bapak Ibu, kita waktu sebentar untuk bisa duduk kembali. Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati. Bu Risa, thank you buat pelayanannya. Pertama ya Bu di sini ya Bu. Soalnya udah lama ya, harusnya bulan Mei ya pelayanan di sini. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa hari ini ibadah kita dihadiri oleh Bapak Ketua Komanda 4 Perwil Wilayah 1, yaitu Bapak Pendeta Soleman. Terima kasih Pak untuk kedatangannya Pak. Di rahmat Tuhan ya. Saya juga kaget Bapak Ibu Saudara. Waduh, ada pemimpin kita yang hadir hari ini. Ya tapi puji Tuhan, kalau ada waktu, ada kesempatan Pak bisa kembali untuk bukan hadir, tetapi juga untuk bisa melayani firman di tempat kita. Saya mengundang Bapak untuk memberikan pesan, pandangan, dan juga himbauan mungkin Pak untuk kami. Silakan Bapak Pendeta Soleman. Ya, terima kasih ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali saya bisa beribadah bersama Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ya, terima kasih juga Bu buat pelayanannya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Pendeta Dedi saya. Ya,
Nama lengkap saya PDM Go Soleman. Ya, saya ditugaskan dari Perwil 1. Ya, kebetulan saya koordinator di Komata 4, jadi meliputi wilayah Taman Permata Lipo Karawaci dan Cimone. Ya, itu wilayah yang menjadi koordinator kami. Ya, dan kalau Bapak Ibu, saya pikir di sini nggak ada yang kenal. Gitu. Ternyata WL-nya teman sepelayanan saya dulu. Nah, saya melayani di GBI Curug. Ya, GBI Curug adanya di tengah-tengah pasar. Kalau orang pertama kali lihat gereja Curug, ini nggak salah, gereja di tengah pasar. Ya, itulah kami adanya. Ya, saya punya satu istri. Ya, kebetulan istri saya hari ini tidak bisa ikut ya karena ada kegiatan wanita ya sedang basar. Kami punya 2 orang anak, yang pertama perempuan sudah bekerja, yang kedua laki-laki ya sudah hampir lulus kuliah ya. Dan saya sampaikan salam juga dari Ketua Perwil kita ya, Bapak Pendeta Thomas Rilu, kita semua ya. Saya berharap kita di sini tetap maju bersama-sama mendukung pelayanan Bapak Gembala ya dan keluarga, sehingga gereja EAC bisa tertumbuh terus ya, bahkan berbuah ya menjadi jemaat yang tekun ya. Kalau Bapak Ibu nanti yang suka GKJJ ya, ketemu saya di wilayah sini, bukannya saya pindah gereja ya, karena saya sehari-hari juga bekerja, jadi saya nggak bisa mengunjungi gereja-gereja atau hamba-hamba Tuhan di hari biasa. Jadi biasanya saya sempatkan diri ya, dalam 1 bulan paling tidak 1 kali saya berkunjung ke rekan-rekan di gereja-gereja yang ada di wilayah Karawaci, Lipo, Permata, dan Cimone. Ya, paling nggak 1 kali saya berkunjung ke rekan-rekan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ketemu saya, wah, Bapak itu kok pindah gereja? Bukan. Tapi saya berkunjung ke teman-teman yang pelayanan. Ya, untungnya saya bukan gembala. Kalau gembala biasanya kan dipantek hari Minggu harus di gereja lokal. Tetapi karena saya ini bukan gembala, ya saya tim penggembalaan dan ada waktu yang Tuhan berikan untuk saya berkunjung ya. Saya harap kita semua di tempat ini terus sama-sama bergandeng tangan, majukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Tom Sulaiman sebagai koordinator wilayah 4 ya, GBI Tangerang. Terima kasih. Dan mari kita undang, hari ini ada yang berulang tahun, Bapak Pres ya, Ibu kita khususnya hari ini berulang tahun, supaya kiranya apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita ke Tuhan Tuhan, supaya kiranya setiap doa dan berkat kita mengalir di dalam kehidupan mereka. Kami mengatakan kami Tuhan menyerahkan berdoa semaku dalam tanganku, di mana mereka 1 tahun Tuhan sudah sertai dalam usia mereka. Maka terima kasih buat apa yang karena yang terjaga di dalam setiap kehidupan mereka.
Engkau serombak memberkati menolong dan juga Tuhan, terus Tuhan menyertai langkah setiap kehidupan mereka. Kami berdoa apapun yang dia kerjakan, mereka kerjakan hari ini Tuhan, semua ada benar dan rencana yang indah. Apapun yang mereka kerjakan itu semuanya Tuhan berkasih, Tuhan tuntut dengan baik dan membawa berkat bagi kemuliaan. Berkati suami, berkati istri Tuhan, ruang hamba ini anak-anaknya diberkati, di dalam studi, di dalam apapun juga yang sedang dia persiapkan, semua Tuhan nyata dikabulkan oleh Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa, langkah ke depan mulai hari ini kami juga yakin dan percaya bahwa fokus ada bersama dalam kedua hamba. Dan mereka kami di dalam kesehatan, tubuh yang kuat, jasmani yang sehat Tuhan, baik dalam setiap aktivitas mereka lakukan pekerjaan perayaan Tuhan di tempat ini. Apa yang mereka lebih dahsyat lagi yang di dalam perayaan, supaya tiada di mana hamba berada, hamba melayani, nama Tuhan yang bermuliakan. Anda siapa menyertai keluarga ini ya Bapak, sehingga setiap pelayanan itu boleh membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan berkat Kau sendiri akan turun kepada hamba-hamba ini ya Bapak. Di dalam kata Abraham di sana itu, di dalam setiap periode, dalam segala Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai, mengurapi dan juga terus memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.